hampir per 2010 begitu kan. Hutan di Papua ini itu 1, sekian juta per tahun itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di episode spesial kali ini. Kita simbiosis bakal ngejibah. Ya apa tuh? Kita ngejibah. Banyak sebenarnya yang bisa digibahin tentang pemerintahan Pak Jokowi ini. Karena banyak bobroknya atau karena banyak apa ya? Banyak yang kita persoalkan. Kalau kita tidak bilang teman-teman bisa menilai. Betul banget. Apa yang akan kita bahas? Salah satunya tentang proyek strategis nasional yang di Merauke. Oh, baru-baru ini viral. Baru-baru ini viral banget. Jadi apa yang harus kita bahas ini? Karena di situ katanya ada salah satu oligarki yang terlibat. Aduh, itu agak ngeri kenapa ya? Ada kesal ketika dengar itu, karena katanya ada yang memboyong 2.000 eskavator, Bang Randan. Wah, ada 2.000 eskavator dari Cina yang dibawa ke Papua untuk menjalankan proyek strategis nasional ini. Karena udah masuk PSN ya? Betul masuk PSN. Programnya apa sih? Ini kan katanya untuk kemandirian pangan. Ya. Jadi ya dibangun sawah dan segala macam. Kita nggak tahu tumbuhnya nanti beneran padi atau enggak. Yang jelas ini bakal ada pembangunan sawah sekitar 1 juta hektar. 1 juta hektar hutan dibabat habis dulu, baru kemudian dijadiin sawah. Memang orang Papua makanan tradisionalnya itu makan padi atau yang lain? Kayak kan makan sanku ya. Kayaknya mau dipaksa makan nasi. Waduh. Ini apa ini? Nah itu gimana menurut Bang Ramdan kemarin? Kalau nggak salah Bang Ramdan sempat bahas. Ya sudah mulai ikut memanaskan situasi saya lihat. Betul. Jadi gimana Bang Ramdan ini kan, karena kalau kita ubah hutan di Papua kemudian menjadi sawah, ya mungkin salah satu aspeknya kita bisa mandiri secara pangan. Betul. Mungkin. Tapi satu sisi lain ada lingkungan yang harus kita jaga, baik masyarakat adat, kemudian keanekaragaman hayati dan segala macam. Ini jadi polemik kita bersama. Karena kemarin juga di Greenpeace ada sebuah poster Jokowi versus Presiden. Jokowi ngomong apa yang diimplementasikan oleh Presiden berbeda. Suka kebalikannya. Padahal nggak tahu 1 atau 2 orang ini Presiden dan Jokowi. Kita kadang-kadang bingung Bang Ramdan. Gimana menurut Bang Ramdan kira-kira? Ya. Ini menarik sebetulnya bicara soal Papua ini, pemirsa, bahwa ada hutan yang hijau dulunya, begitu kan. Kemudian pemerintah Indonesia datang ke Papua, ke Merauke tepatnya ya, begitu kan, dengan program cetak 2 juta sawah sebetulnya, 2 juta untuk sawah dan umbi-umbian, begitu kan, begitu proyeknya itu, yang kemudian dipimpin oleh salah satu oligarki dalam tanda kutip, begitu kan. Yang menariknya adalah hampir per 2010, begitu kan, hutan di Papua ini itu 1, sekian juta per tahun itu hilang. Ini yang bahaya. Yang bahayanya adalah apa? Yang bahayanya adalah 1,1 juta hektar itu seperti Pulau Bali. Bayangin hutan besar Pulau Bali ya. Sebesar Pulau Bali. Bayangin hutan Papua yang begitu hijaunya menjadi atau salah satu daripada paru-paru dunia. Kemudian kalau hutannya terus digunduli, itu bagaimana nasib cucu anak kita ke depan? Karena paru-paru dunianya hilang. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua itu adalah konflik dengan warga sekitar ternyata. Iya betul. Apakah warga sekitar ditanya dulu, diminta izin dulu? Kami ini dari pemerintah Indonesia punya program, namanya program cetak sawah 1 juta hektar. Diterima atau tidak, dan kami minta izin ingin menggunakan tanah ulayat, tanah adat. Kalian boleh enggak? Dan ternyata tidak ada proses itu. Betul. Kita kemarin mungkin kita sama-sama tahu ya, ketika di awal tahun ada gerakan All Eyes on Papua. Oh iya betul. Itu salah satu diskriminasi masalah yaitu pembabatan hutan untuk proyek sawit di Papua yang kemudian
gerakan itu dimotori oleh suku Auyu dan Moy yang kemudian mereka bahkan sampai demo di situ. Iya, betul di Jakarta. Betul. Sempat viral itu ya pada saat itu. Sempat viral dan itu kemudian viral banget di seluruh Indonesia. Begitu bahwa gerakan All Access Papua itu bahwa kita seluruh masyarakat Indonesia harus terbuka dan melihat ternyata di Papua banyak masalah. Salah satu paling banyak masalahnya itu soal apa? Soal alamnya. Betul. Tanahnya sudah kita keruk kemudian jadi emas. Iya kan? Yang bikin kaya ya orang-orang di Jakarta. Kemudian hari ini pun begitu juga. Karena kalau menurut saya program cetak 1 juta sawah ini ada masalah. Kenapa itu? Kenapa? Nah, hari gini kayaknya. Masalahnya adalah gini. Kita punya catatan bahwa proyek yang dilakukan oleh Jokowi dengan tema yang sama, yaitu tujuannya swasembada pangan, pernah gagal. Bukan hanya sekedar gagal, tapi lucu. Karena baru pertama kali di dunia ini ada sebuah temuan bahwa tujuan dan target awal utamanya adalah menanam padi. Ternyata dari tanam padi ini yang tumbuh itu bukan padi ternyata. Apa yang tumbuh itu? Jagung. Aduh, ini baru pertama kali terjadi di seluruh dunia. Canggih dong berarti orang Indonesia. Canggihan. Canggih dong. Apa menurutnya berarti? Ini canggih. Nanam apa tadi? Nanam padi tumbuh jagung. Itu Keren lah itu berarti. baru pertama kali. Itu baru pertama kali di dunia. Saking canggihnya pemerintah kita, itu kan begitu. Nah itu kan program food estate ya. Food estate dengan sama prakteknya. Prakteknya adalah membuka lahan ratusan ribu hektar yang kemudian sampai dengan hari ini nol besar. Tanah-tanah yang dihancurkan, hutan-hutan yang dibabat, pada akhirnya sekarang menjadi tanah yang gersang, tanah yang tidak produktif. Berarti artinya ini sudah pernah dilakukan, kemudian mau dicoba lagi. Kegagalannya mau dicoba lagi. Ibaratnya kita beli minuman yang kayak anak-anak tuh digosok, kayak harus coba lagi ini. Sampai kemudian dapat. Artinya sebenarnya itu ada kendok lain. Nah itu kan kita bukan atau ada kendok lain menguntungkan satu kelompok atau oligarki tertentu atas kepentingan kelompok gitu. Karena kalau memang sebetulnya kemarin sudah tidak berhasil, kenapa harus dilakukan lagi? Karena pun yang dikorbankan bukan hanya lahan kan, tapi masyarakat ada. Betul. Biodiversity ini tadi dan segala macam. Terus kemudian mau dipaksakan lagi di Papua, sedangkan penolakan itu terus bergelombang. Ya. Jadi kalau kulihat motifnya ya, sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah nonsens, tidak memiliki substansi yang kuat dan reason yang jelas kenapa program ini harus dilaksanakan. Terus ini adalah pada fase transisi kepemimpinan antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, begitu. Ya kemudian ini langsung ditunjuk salah satu oligark di Kalimantan untuk memimpin. Dia. Dan notabene project ini di bawah naungan Presiden terpilih ya, Kementerian Presiden terpilih. Dan Presiden terpilih yang sebelumnya project food estate-nya adalah gagal total. Dari tanahnya rusak, anggaran negara hasil dari pajak kita tidak menjadi sesuatu. Kalau bicara soal katakanlah efisiensi anggaran, sama sekali tidak ada efisiensi gerakan. Kalau kemudian bicara soal substansi untuk masyarakat, tidak ada hal yang kemudian baik bagi masyarakat dari program tersebut. Jadi kalau saya sebetulnya bingung alasannya apa. Betul. Selain daripada bahwa mungkin katanya sih ini bocorannya sih ke depannya akan dibangun sawit. Oh begitu. Ya, karena hal yang kemudian paling sulit dilakukan itu adalah pembebasan lahan. Memang tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa negara harus mengintervensi secara langsung supaya apa? Supaya oligarki ini makin bahagia. Memang caranya cuma satu-satunya di situ supaya oligarki bahagia itu. Berarti proyek ini kamuflase. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Dan mudah-mudahan tidak berakhir seperti proyek sebelumnya. Food estate. Iya makanya. Gitu. Ketakutan kita adalah food estate jilid 2 ini terjadi di Papua. Kalau dulu ada demo-demo berjilid-jilid, kayaknya sekarang ada kegagalan berjilid. Jangan sampai. Udah terlalu banyak kegagalan yang kita rasain, Ramdan. Cukup seru sebenarnya ngobrolin ini, karena ya kita sebagai anak muda, ya
tidak harus tinggal di Papua untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Betul. Ini sangat menarik karena kemarin ketika gue bikin video storytelling yang bisa teman-teman cek di sosial medianya Simbiosis di Instagram dan di TikTok. Ada salah satu komentar yang berkomentar bahwa ya kan lu nggak tinggal di Papua. Oke. Bagiku ada hal yang kemudian begini dasarnya adalah ya betul bahwa gua tidak tinggal di Papua, tidak tahu masalah kondisi real di sana, tapi gua punya rasa solidaritas terhadap sesama anak bangsa. Betul. Bahwa memang aku nggak bisa bergerak di sana, yang ku bisa lakukan adalah bersuara, lakukan. Betul. Begitu itu bagian daripada solidaritas kita berbangsa bernegara, bahwa ketika ada masalah, saudara kita terkena masalah, ya jangan diam. Prinsip negara kita dari zaman dulu adalah gotong royong. Betul, sepakat. Jadi kita harus bergotong royong, harus rukun satu sama lain. Ketika saudara kita di berbagai wilayah yang lain memiliki atau mendapat masalah apapun itu, kita harus siap sedia untuk membantu mereka dalam perspektif no one left behind, tidak boleh ada yang ditinggal. Betul, betul. Sepakat. Konkret sekali teman-teman apa yang disampaikan Bang Ramdan tadi. Jadi kita sebagai anak muda tidak hanya peduli terhadap lingkungan atau di mana tempat kita dilahirkan. Tetapi ya satu bangsa satu negara ini ketika di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi terjadi masalah, terjadi sebuah kerusakan, ya kita harus berani speak up. Kita harus berani hadir dan ambil tindakan. Seminimal mungkin kita coba untuk menyuarakan ya Bang Ramdan. Jadi harapan kita bersama semoga proyek ini yang sudah bergulir belum sih Bang? Sudah mulai. Pembahasannya sudah mulai. Sudah mulai. Soalnya kalau memang tidak bisa di riset ulang, ya harapannya memang ini komunikasi terhadap masyarakat adat jelas, kemudian bagaimana pengevakuasian terhadap macam-macam keanekaragaman hayati di sana bisa diakomodir, dan kemudian juga masyarakat adat mendapat konsekuensi yang jelas terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Itu. Betul. Ya, saya sepakat bahwa segala pembangunan itu dia harus mendasari segala sesuatunya dengan prinsip keadilan. No one left behind, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Begitu. Perlu ada win-win solution, begitu kan. Kalau memang ternyata tidak tepat, kemudian aku sih sangat menyayangkan karena ada sekitar 2.500 lebih flora dan fauna yang tinggal di hutan Papua itu bisa hancur dengan begitu. Nah kemudian kan yang menjadi masalahnya adalah masa depan kita akan seperti apa. Anak-anak kita mungkin nanti nggak akan melihat lagi cendrawasih. Iya betul. Tentu ini menjadi masalah. Makanya sangat penting dalam setiap perspektif pembangunan, keadilan itu harus menjadi dasar. Begitu. Kemudian komunikasi terhadap, karena kita tuh sering mengkelas duakan saudara-saudara kita di Papua. Iya. Ini tentu sangat tidak boleh dibiarkan, karena ketika terus dibiarkan ini akan menjadi semacam bola es, betul. akan membesar dan terus seperti itu dia. Jadi kalian yang nonton ini harus bergerak juga, harus menyuarakan juga keadilan yang teman-teman saudara-saudara kita di Papua sana tidak dapat. Betul. Begitu. Sepakat. Teman-teman, ini episode baru dari kita, Simbiosis, ngobrol atau ngegibah. Jadi kita lebih ke ngegibah tentang lingkungan, ekonomi hijau, dan juga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Itu bahasa halus ya. Bahasa kasarnya adalah ngomong apa aja. Jadi saksikan terus Simbiosis di episode-episode selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Kemudian juga jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok kita ya Bang Ramdan. Betul. Simbiosis Indonesia. Oke. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.